Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Owner kita, Bapak Haji Martin. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati untuk teman-teman di showroom Syariah Mobilindo yang kita hormati juga, Om Ipe, Mbak Vicky, dan serta yang lainnya. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya, disehatkan badannya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini sedikit kita membahas tentang apa sih yang kita dapatkan itu di setelah bulan Ramadan. Setelah kita menahan hawa nafsu, setelah kita berperang dengan nafsu, kita berpuasa 1 bulan. Jadi dalam arti minal aidin wal faizin, itu artinya minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita kembali kepada orang yang menang melawan hawa nafsu. Ya, dari kata-kata minal aidin wal faizin itu ada 2, kembali ke fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Jadi ketika kita berpuasa harus diingatkan lagi diri kita nantinya. Ya, semoga kita bisa bertemu bulan Ramadan tahun depannya. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi puasa itu kita menahan hawa nafsu. Ya. Bukan hanya makan dan minum, tapi hawa nafsu. Oh, kalau nahan hawa nafsu berarti boleh makan dan minum dong? Enggak. Karena yang sudah ditetapkan ketika bulan Ramadan kita itu diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar. Ya. Jadi harus kita tahan apapun itu yang berhubungan dengan mengenyangkan perut. Ya, menghilangkan dahaga. Oh, berarti kalau enggak makan, enggak minum, udah bisa tahan hawa nafsu. Boleh dong siang hari kita mandi air es. Ya enggak boleh juga. Ya. Jadi itu kita menjauhkan diri kita yang ada yang namanya dari kekenyangan. Menjauhkan diri kita yang namanya dengan perbuatan maksiat. Ya. Kemudian kita dianjurkan oleh Rasul untuk selalu beribadah. Ditingkatkan lagi karena bulan Ramadan ini yang sudah kita lalui itu berkali-kali lipat.
Ya, bahkan dianjurkan oleh guru-guru kita itu untuk tadarus. Coba yang tadarusnya udah sampai juz 10 siapa? Juz 10, alhamdulillah. Juz 10 ke atas, alhamdulillah. Iya. Gak apa-apa. Itu berlomba-lomba biar jadi ada pacuan ya. Mereka saudara kita bisa, masa kita nggak bisa ya. Siapa yang sudah juz 5 tadarusnya bulan Ramadan? Enggak, saya ngapain juz 5 mah. Males banget, males. Juz 5 Sama. Al-Baqarah, khatam Al-Baqarah. Juz 2 berarti itu. Khatam Al-Baqarah. Ada yang tadarusnya sampai khatam Al-Baqarah? Alhamdulillah. Ada. Gak kelihatan tangannya. Topik al ini. Ada yang enggak tadarus sama sekali? Oh, enggak tangan juga. Berarti tawadu ya. Kita ditanya sudah khatam Al-Baqarah, enggak ada yang angkat tangan. Ada yang enggak tadarus sama sekali, enggak angkat tangan juga, berarti tawadu ya. Ya, maka itu dia, ditingkatkan lagi nanti ketika kita bertemu di bulan Ramadan tahun depan ya. Ibadahnya, sholat sunnahnya, kemudian yang namanya tadarusnya, karena pahalanya itu berkali-kali lipat. Nah, itu tadi yang namanya wal faizin. Ada lagi minal aidin. Ya, kita kembali minal aidin wal faizin. Jadi ada kata kita kembali ke fitrah. Ya, kita kembali ke menjadi ahli surga. Ya, menjadi ahli surga. Kenapa kita semua disebut ahli surga? Karena Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Ya, maka kita kembali ke surga. Nah, sebelum itu kita sudah selesai berpuasa, maka dianjurkan untuk bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Karena apa? Karena yang paling susah itu adalah hakul adami. Ya, hakul adami. Kalau kita buat salah sama Allah, buat salah sama Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, walaupun tidak terjangkau oleh pandangan mata, seluas lautan dosa kita, ketika kita bertobat diampunin gak? Diampunin gak sama Allah? Diampunin gak sama Allah? Diampunin gak sama Allah? Diampunin. Tapi ketika kita berbuat salah kepada manusia, hakul adami, kita berbuat salah kepada seseorang, ya, urusan kita itu dua, sama orang tersebut, sama Allah. Walaupun kita nangis darah, walaupun kita sholat tahajudnya rajin, tapi dulu kita pernah nyakitin perasaan seseorang, kita pernah menghina seseorang, ya, maka sampai nanti di akhirat itu akan ditagih. Ya, makanya ketika kita sudah berpuasa menahan hawa nafsu, ketika kita berpuasa menahan lapar, ketika kita berpuasa menahan minum, ya, menahan es buah, terus menahan apa lagi? Menahan apa? Mie goreng, ya, menahan lontong. Ya, kalau bulan-bulan puasa itu takjilnya yang paling itu kolak, ya, kita menahan kolak 1 bulan full. Ya, setelah itu kita kembali ke fitrah, maka dianjurkan kita untuk bermaaf-maafan. Karena apa? Karena yang paling susah itu hakul adami. Ya, minal aidin wal faizin. Ketika kita sudah menahan hawa nafsu, ketika kita ke
fitrah ketika kita sudah kembali ke menjadi